Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dan selamat memasuki pekan yang baru untuk kita sekalian. Dan kami juga selalu mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan saat ini di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih terbaring lemah di tempat tidur baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa kita dan Anda sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita melakukan segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini di pekan yang baru, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan ya saat ini yang diambil dari kitab Ester pasal 4 ayat 14 begini dikatakan. Sebab jika engkau berdiam diri saja pada saat ini, pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu justru saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita sering menghadapi orang yang menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan yang dipercayakan kepadanya demi mencapai keinginan dan kehendaknya. Penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan ini pasti banyak mengorbankan dan mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang. Saudara, pernahkah kita berpikir mengapa kita tinggal di dalam dunia ini? Mengapa kita menjadi bahagian dari AKBP dan bukan gereja lain? Apakah itu semua hanya kebetulan? Tempat yang tepat, waktu yang tepat. Firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kita bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup ini secara kebetulan. Seperti Ester tidak pernah memilih untuk menjadi ratu, tetapi ditempatkan Tuhan menjadi ratu untuk tujuan yang lebih besar. Demikian pula hidup kita atau pergumulan kita adalah bagian dari rancangan Tuhan agar kita berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Seorang yang bernama Rick Warren menyatakan bahwa kita ditempatkan di bumi untuk memberi sumbangsi. Kita tidak diciptakan hanya untuk menghabiskan sumber daya seperti makan, bernapas, atau memenuhi tempat. Tetapi kita lebih dirancang untuk mengadakan sesuatu yang berbeda melalui kehidupan kita. Sebagai orang percaya dipanggil ke sebuah tempat, sebuah tujuan, sebuah peran, sebuah fungsi untuk melaksanakan yang dapat memberi arti dan nilai yang luar biasa dalam kehidupan ini. Saudara, firman Tuhan saat ini adalah suatu panggilan bagi Ester untuk memberi arti dan nilai yang luar biasa dalam kehidupannya. Ester diperhadapkan pada pilihan untuk mengisi kehidupan dengan nyaman dalam istana dengan segala kemewahan dan kemuliaannya, atau untuk mengambil peran yang beresiko untuk menyelamatkan bangsa dari kebinasaan. Ini bukan pilihan yang mudah, namun menentukan apakah kehidupannya akan berarti dan bernilai. Saudara, pamannya Mordekai mengajaknya melihat bahwa Allah membentuknya menjadi seorang ratu untuk satu tujuan di suatu saat. Siapa tahu mungkin justru saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai seorang ratu. Saudara, Ester menyadari maksud kisah kehidupannya. Ia menyadari panggilannya dan ia mengambil peran dalam upaya penyelamatan bangsanya. Saudara, dia tidak mencari kepentingan, tetapi akibat kesungguhannya, kerelaannya, dia dikenang sebagai tokoh yang menyadari panggilan hidupnya dan mengambil peran dalam penyelamatan bangsanya. Kita juga dipanggil oleh Tuhan ke sebuah tempat, sebuah tujuan, sebuah peran, sebuah fungsi untuk dilaksanakan supaya kehidupan kita ini memberi arti dan nilai yang luar biasa. Itu sebabnya Rasul Petrus mengatakan di suratnya yang kedua pasal pertama ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Mari saudara-saudara, hari ini kita bertanya kepada diri kita, apakah yang terbaik yang Tuhan inginkan kita lakukan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah gereja. Berilah dirimu dipakai Tuhan mewujudkan rencananya untuk menolong orang yang membutuhkannya. Karena itu jadilah berkat bagi orang lain dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.